Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya, Rena Yulia, di channel Dosen Kece. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Sistem Peradilan di Indonesia. Nah, materi kali ini adalah tentang mencapai penegakan hukum yang adil. Jadi intinya, kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana ataupun siapa saja yang terlibat di dalam penegakan hukum, para pelaku penegakan hukum itu siapa aja. Nah, di video kali ini akan menyampaikan tentang penegakan hukum yang adil itu seperti apa sih cara mencapainya begitu. Nah, memang ada beberapa syarat gitu ya yang diperlukan, yang harus dipenuhi ketika untuk menegakkan hukum yang adil atau hukum yang berkeadilan gitu ya. Yang pertama adalah aturan hukum yang akan ditegakkan. Jadi aturan hukum yang akan ditegakkan itu harus memang terlebih dahulu ada, karena kita kan menganut asas legalitas gitu ya. Nah, penegakan hukum yang berkeadilan ataupun yang adil ini akan tercapai apabila penegakan hukum yang akan ditegakkan, demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil. Jadi kalau misalnya suatu aturan hukum itu dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat pada umumnya, maka tentu penegakan hukum yang dilakukan akan mencapai kata penegakan hukum yang adil gitu, atau penegakan hukum yang berkeadilan gitu. Tetapi apabila suatu aturan hukum tidak dibuat dengan cara yang benar dan tidak adil begitu, hanya untuk kepentingan seseorang saja gitu, yang nantinya bahkan akan berisi kepentingan kekuasaan belaka ataupun kesewenang-wenangan saja gitu. Nah, ini tentu akan jauh dari penegakan hukum yang adil gitu. Nah, memang pada kenyataannya masyarakat itu maksudnya di dalam masyarakat itu kan berlaku fiksi hukum gitu ya. Setiap orang dianggap tahu hukum gitu, sehingga ketika ada aturan-aturan yang memang dibuat, maka masyarakat dianggap udah memahami aturan tersebut gitu, udah tahu aturan tersebut gitu. Terus kayaknya enak banget nih melihatnya. Nah, tetapi untuk penegakan hukum yang adil ataupun yang berkeadilan itu memang diperlukan aturan hukum yang juga memuat tentang keadilan tersebut begitu. Jadi tidak bisa tadi para pelakunya saja yang kemudian berlaku adil begitu, tetapi aturan hukum sendiri yang sudah dibuat tidak mengandung materi muatan yang adil, bahkan mungkin tidak dibuat secara benar gitu. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, pelaku penegakan hukumnya. Ini siapa saja pelaku penegakan hukumnya sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, pelaku penegakan hukum tersebut dianggap sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Selain tadi aturannya, nah yang kedua pelakunya juga dianggap sebagai kunci utama gitu. Karena di tangan pelaku penegakan hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak akan menjadi konkret gitu. Berlaku terhadap pencari hukum atau keadilan. Aturannya begini-begini, tapi kemudian di tangan penegak hukum maka dia akan berlaku konkret. Tadinya kan aturannya misalnya barang siapa, gimana, lalu orang akan menerjemahkan yang berbeda gitu, makanya supaya dianggap aturannya multitafsir seperti itu. Tetapi kemudian di tangan penegak hukum, aturan ini akan menjadi konkret gitu. Nah, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakkan hukum secara adil atau berkeadilan. Yang pertama adalah perlakuan terhadap hukum yang akan ditegakkan. Nah, ada 3 pilihan peranan yang dapat dilakukan pelaku penegakan hukum dalam menegakkan hukum. Yang pertama, pelaku penegakan hukum sekedar sebagai sebagai Spreekbuis van de Wet gitu, atau gini, dalam hal aturan hukum sudah jelas pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan saja gitu.
kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum atau ketertiban umum. Jadi kalau para pelaku hanya melakukan sekedar sebagai corong undang-undang saja, corong peraturan saja, maka ini adalah peran yang dipilih oleh pelaku penegak hukum yang nantinya mungkin tidak akan mewujudkan keadilan sebagaimana yang diinginkan gitu. Akan tetapi bisa saja itu bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua adalah dalam menegakkan hukum itu pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah atau interpreter suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Nah, hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna, baik secara bahasa maupun objek yang diaturnya tidak lengkap gitu. Nah, ini bisa jadi penegak hukum memilih sebagai penterjemah saja dari sebuah aturan hukum gitu. Jadi dia yang kemudian menerapkan instrumen keadilan gitu. Jadi aturan hukumnya itu sebagai instrumen keadilan yang diterapkan oleh pelaku penegak hukum. Yang ketiga, pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum. Dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur gitu. Atau didapati kekosongan hukum. Jadi hukum yang ada itu dianggap tidak cukup untuk mengatur, sehingga maka si penegak hukum menjadi pencipta hukum gitu. Wah, ada view misalnya hakim tidak boleh menolak perkara yang dengan alasan tidak ada aturannya. Nah, ini yang disebut dengan penegak hukum sebagai pencipta hukum. Lalu syarat yang kedua yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakkan hukum secara adil atau berkeadilan adalah memperhatikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Memperhatikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan yang nyata maupun proyeksi di kebutuhan di masa depan, ini menjadi syarat yang harus dipenuhi juga agar pelaku dapat menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan gitu ya. Karena hukum itu kan kita tahu bahwa hukum merupakan instrumen sosial untuk menjaga dan membangun masyarakat gitu. Jadi hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan gitu, dan cenderung hidup dalam masyarakat itu dengan sesuatu gap yang tinggi gitu, ataupun misalnya penegakan hukum itu yang tidak mengindahkan berbagai kenyataan yang memang dirasakan oleh lapisan-lapisan masyarakat gitu. Jangan sampai hukum itu menjadi sesuatu yang malah menekan kehidupan masyarakat gitu. Jangan sampai hukum itu menjadi sesuatu yang asing gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Karena menegakkan hukum yang asing bagi suatu masyarakat dapat dipandang sebagai suatu penegakan hukum yang tidak adil gitu, ataupun tidak berkeadilan. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Nah, ini menjadi penting dan keadaan itu sangat menentukan begitu ya. Kenapa sangat menentukan? Karena hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya itu akan sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik ataupun budaya gitu ya. Meskipun dalam situasi tertentu diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan gitu ya, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat gitu. Misalnya begini, kita bisa melihat bahwa jika ingin melihat keteraturan suatu masyarakat, maka lihatlah ketika berlalu lintas misalnya. Nah, itu kan cermin dari masyarakat gitu kan. Nah, tekanan publik terhadap penegakan hukum memang dapat mempengaruhi putusan penegak hukum. Nah, begitupun kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi, kepentingan politik gitu ya. Itu memang bisa jadi sangat dominan dalam proses penegakan hukum gitu. Oleh karena itu perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif
agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil. Antara lain misalnya adanya harus ditumbuhkannya prinsip egalitarian, kemudian keterbukaan gitu ya, untuk menciptakan berbagai keseimbangan dalam berbagai peri kehidupan masyarakat gitu. Hukum yang benar dan adil hanya dapat berperan dalam tatanan yang berkeseimbangan dan tidak dalam tatanan ekstremitas tertentu begitu. Nah, mungkin akan ada pertanyaan lanjutan ya ketika berbicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan adil gitu ya. Bagaimanakah wujud dari penegakan hukum yang adil atau berkeadilan itu? Gitu. Sebetulnya ada dua aspek yang penting yang untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yaitu satu, tata cara penegakan hukum, tata caranya gitu ya, dan isinya atau disebut dengan procedural justice gitu. Dan yang kedua, isi atau hasil dari penegakan hukum gitu, atau substantif justice. Jadi ini dua aspek penting di dalam bagaimana mewujudkan ataupun bagaimanakah wujud dari penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Jadi ada dua hal wujudnya. Ada procedural justice, ada substansial justice. Procedural justice itu terkait dengan tata cara gitu, penegakan hukumnya. Sedangkan substantif justice atau substansial justice itu adalah hasil dari penegakan hukum. Nah, apakah di dalam penegakan hukum di Indonesia ini sudah kedua-duanya dilaksanakan? Mana yang lebih diutamakan dan mana yang terutamakan gitu maksudnya di dalam pelaksanaan hukumnya? Apakah procedural justice atau substantif atau substansial justice gitu? Karena memang kadang-kadang ketika kita lebih mengedepankan procedural justice, maka substantif justice itu ternafikan gitu, bahkan terlupakan gitu, sehingga contoh misalnya ketika ada seseorang nenek-nenek yang mencuri kakao, secara procedural justice maka dia memang sudah betul gitu, karena telah memenuhi semua persyaratan unsur-unsur tindak pidananya gitu. Tetapi secara substansial justice atau substantif justice, apakah memang sudah cukup untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan adil gitu. Nah, sampai di sini materi kali ini, silakan untuk dicermati dan diresapi gitu, karena teman-teman S2 ini adalah para pelaku penegakan hukum kebanyakan. Oke, terima kasih, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa semoga Indonesia lekas sembuh dan terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.